Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedi salat jilid yang kedua, dan masih dalam pembahasan tentang al-imamatu fis shalah, variasi keimaman di dalam salat atau anwa'ul imamah fis shalah. Bermacam-macam model imam di dalam salat. Sekarang kita akan masuk dalam model yang ke-6. Untuk menghemat waktu, kita dengarkan pembaca Indonesianya, kita simak bahasa Arabnya. Macam-macam imamah dalam salat. Poin ke-6. Imamah seorang kepada orang yang lebih utama daripadanya adalah sah. Imamatul mafdul lil fadil. Ada orang dijadikan imam, padahal orang di belakangnya yang menjadi makmum itu lebih utama untuk menjadi imam. Apakah boleh atau tidak? Dikatakan di sini sahihah. Keimaman seperti itu sah. Apa dalilnya? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ketika itu dia pernah bersama Nabi SAW di perang Tabuk dan menyebutkan wudu Nabi SAW. Dia berangkat bersama beliau. Mughirah bercerita, hingga kami pun mendapatkan orang-orang yang telah mempersilahkan Abdurrahman bin Auf maju ke depan lalu mengerjakan sholat bersama mereka ketika waktu sholat telah tiba. Mughirah melanjutkan ceritanya. Kami mendapatkan Abdurrahman telah menunaikan 1 rakaat sholat subuh bersama mereka. Rasulullah pun berdiri dan berbaris bersama kaum muslimin dan sholat di belakang Abdurrahman bin Auf pada rakaat kedua. Setelah Abdurrahman mengucapkan salam, Rasulullah SAW berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Mughirah bercerita lagi, setelah menyelesaikan sholatnya, Rasulullah menghadap kepada mereka dan kemudian bersabda, kalian sudah melakukan yang baik, atau kalian telah melakukan hal yang tepat. Beliau merasa senang kepada mereka karena telah mengerjakan sholat pada waktunya. Hal itu menunjukkan sahnya imamah orang biasa atas orang yang terhormat. Pada perang Tabuk, Nabi SAW sholat terlambat. Mungkin yang dimaksud dengan kata وَذَكَرْ وُضُوءَ النَّبِي SAW, maksudnya adalah Nabi ada keperluan, lalu kemudian akhirnya beliau berwudu. Setelah Nabi berwudu dan Nabi menuju ke tempat sholat, ternyata kaum muslimin sudah sholat 1 rakaat. Dan yang menjadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi maju, masuk ke dalam barisan, lalu kemudian Nabi sholat masbuk. Setelah Abdurrahman bin Auf salam, maka Nabi bangkit menambah rakaat yang tersisa. Setelah selesai, maka Nabi mengatakan asabtum, ahsantum. Kalian telah melakukan yang benar. Ya, karena kalian telah mengerjakan sholat pada waktunya, daripada menunggu lalu terlambat semua. Ini menunjukkan bahwa boleh orang yang menjadi imam itu tidak lebih utama daripada yang diimami. Dikarenakan Abdurrahman bin Auf tidak lebih utama daripada Nabi SAW. Nabi jadi makmumnya Abdurrahman bin Auf. Nah. Lanjut yang ke-7. Poin ke-7. Imamah orang yang bertayamum atas orang yang berwudu juga diperbolehkan. Kalau ada orang menjadi imam, padahal untuk mengerjakan sholat ini dia hanya tayamum, tidak wudu. Sementara makmumnya wudu. Dan ini juga sah. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia bercerita, pada suatu malam yang sangat dingin saat terjadi perang Zatus Salasil, aku pernah bermimpi lalu aku berpikir jika mandi aku bisa jatuh sakit, sehingga aku pun bertayamum. Kemudian mengerjakan sholat subuh bersama sahabat-sahabatku. Mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Beliau bersabda,
Wahai Amr, apakah pernah engkau sholat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub? Aku menceritakan kepada beliau tentang hal yang menghalangiku mandi besar. Coba diganti kata pernah itu diganti jadi benar. Apa benar? Karena Nabi maksudnya bukan mau tanya tapi tabayyun. Kan tadi dikatakan wa dzakaru dzalika li Rasulillah. Mereka cerita ke Nabi, masa Amr ibn al-As junub terus jadi imam gitu. Itu gimana itu? Maka ketika sampai di telinganya Nabi pun tabayyun kepada Amr. Maka Nabi tanya, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub?" Apakah benar katanya kamu sholat mengimami orang padahal kamu junub? Jadi bukan apakah pernah. Kalau pernah itu kayak nanya pengalaman, ya. Bukan apakah pernah tapi apakah benar. Terus? Aku menceritakan kepada beliau tentang hal yang menghalangiku mandi besar. Apa yang menghalangi dia untuk mandi besar? Hah? Malam itu sangat dingin dan dia khawatir kalau dia nekat mandi nanti bisa jatuh sakit. Nah, maka dia mengatakan fa akhbartu billadzi mana'ani minal ightisal. Aku ceritakan kepada Nabi, itu malam itu dingin banget. Jadi saya waktu itu cuman tayammum, saya enggak sampai mandi. Terus? Aku berkata, sesungguhnya aku ingat Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Ya. Quran surat An-Nisa ayat 29. Ya, saya bilang, ya Rasulullah, waktu itu malamnya dingin banget. Jadi kalau saya mandi nanti takutnya saya malah sakit. Ya. Dan bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan janganlah bunuh diri kalian. Ya. Ini dijadikan alasan oleh Amr ibn al-As. Maka Nabi SAW kemudian tertawa. Coba dibaca. Maka Nabi SAW tertawa dan tidak melontarkan sepatah kata apapun. Ya, maksudnya Nabi setuju. Terus? Dalam sebuah riwayat disebutkan, فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. Yang artinya, lalu dia mencuci semua lipatan tubuhnya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat dan kemudian sholat bersama mereka. Ya. Ketika Nabi SAW hanya tertawa mendengar alasannya Amr bin al-As dan Nabi tidak mengatakan, wah kamu kan cuman tayamum, teman-temanmu kan semuanya wudu, nggak boleh dong. Kalau nggak boleh pasti Nabi akan komentar begitu. Nabi hanya tertawa dan ini menunjukkan bahwa kalau imamnya tayamum, makmumnya wudu, maka hukumnya apa? Boleh. Kalau di zaman kita misalnya ada orang lagi demam misalnya. Demam kemudian dia sholat di rumahnya. Dan dia tidak sanggup untuk berwudu. Karena air dengan suhu normal saja bagi dia sangat dingin gitu. Nah, karena dia sholatnya di rumah, anak dan istrinya dalam keadaan sehat, berarti anak istrinya apa? Wudu. Sementara dia sendiri tayamum. Bolehkah sang suami atau si bapak yang mengimami keluarganya? Jawabannya boleh. Terus? Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, Al-Baihaqi berkata, dimungkinkan penggabungan antara riwayat-riwayat yang ada bahwa dia berwudu dan kemudian sisanya bertayamum. Imam An-Nawawi mengungkapkan hal itu hanya tertentu saja. Ya, maksudnya kasuistik saja. Terus? Enggak itu bukan kegiatan hari-hari. Orang tiap hari tayamum itu kan juga aneh. Ya. Terus? Dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan, kemudian dia menceritakan kepada Nabi SAW dan beliau tidak memberikan teguran. Dalam sebuah riwayat disebutkan, maka beliau tidak menegurnya. Ibnu Hajar berkata, di dalam hadis tersebut terdapat pengertian yang membolehkan tayamum bagi orang yang jika menggunakan air dapat menyebabkan dirinya jatuh sakit, baik karena kedinginan atau sebab lainnya. Selain itu juga diperbolehkan orang yang bertayamum mengimami orang yang berwudu. Ya.
Saya pernah dapat pertanyaan, ada orang itu kalau subuh tuh dia intinya lebih banyaknya tayamum karena dia tidak sanggup dengan air dingin di tempatnya. Apalagi kalau misalnya mimpi basah atau dengan istrinya, itu kalau nekat mandi itu bisa pingsan katanya. Terus saya tanya, jadi antum kayak apa? Ya saya itu mandinya itu diseka-seka aja Ustaz, pakai kanebo. Gitu. Cuman diseka-seka gitu, airnya kanebonya dibasahin, seka-seka badan. Soalnya kalau saya guyur, itu saya mungkin bisa pingsan gitu katanya. Terus? Ibnu Qudamah berkata, pengimaman seorang yang berwudu pada orang yang bertayamum adalah sah, dan saya tidak melihat adanya perbedaan. Tetapi orang yang dapat menghangatkan air yang dingin atau menggunakannya dengan cara yang tidak akan menimbulkan bahaya, tidak dibolehkan untuk bertayamum. Ya. Kata penulis, walakin la yatayammam li syiddatil bard man amkanahu an yusakhinal ma'a aw yasta'maluhu ala wajhi ya'manu ad-darar minhu. Tetapi tidak boleh untuk bertayamum hanya karena alasan dingin bagi orang yang memang mampu untuk menghangatkan air. Tidak boleh untuk menyengaja bertayamum kalau alasannya adalah hanya karena dingin apabila orang tersebut masih mampu untuk memanaskan air. Atau masih bisa untuk menggunakan air dengan cara yang aman baginya. Ya. Siapa tahu ada orang yang seperti saya ceritakan tadi, yang aman bagi dia adalah dia mandi tapi pakai spons yang dibuat untuk nyeka badan, tidak mengguyur badannya. Ya. Tapi kalau dia memang masih mampu untuk menghangatkan air, maka hendaklah dia hangatkan air. Begitu. Lanjut. Yang kedelapan, imamah seorang musafir bagi orang yang bermukim adalah sah. Orang yang bermukim menyempurnakan sholat setelah salam musafir tersebut. Ya. Termasuk di antara keimaman yang juga sah adalah imamatul musafiri lil muqim. Apabila ada orang menjadi imam sholat, padahal dia seorang musafir, sementara makmum di belakangnya semua mukim, maka ini juga sah. Yang dimaksud di sini adalah musafir itu biasanya sholatnya apa? Qasar. Sholat zuhur, asar, dan isya hanya dikerjakan 2 rakaat. Lalu kemudian orang-orang di belakangnya adalah orang-orang mukim yang wajib itmam. Ya, teman-teman boleh catat di situ ya. Boleh catat istilahnya. Kalau musafir itu qasar, lawan dari qasar menyempurnakan itu adalah itmam. ITMAM, itmam, atau hamzah ta mim alif mim, itmam. Kalau musafirnya qasar, maka mukim tidak boleh ikut-ikutan qasar. Ya, mukim wajib itmam. Apa itu itmam? Menyempurnakan yang 2 menjadi 4. Atau dalam bahasa yang lain, sholat zuhur, asar, isya tetap 4, tidak boleh qasar. Begitu. Nah, kalau mereka menjadi jamaah dan musafir menjadi imam, maka hukumnya sah. Ini bisa kita dapati kalau di zaman sekarang, kalau ada seorang musafir di bandara misalnya, kemudian dia mengimami orang-orang di sana, padahal orang-orang yang menjadi petugas bandara ikut menjadi makmum di belakangnya. Ya, contoh, kita musafir ke Jakarta, kemudian di ruang tunggu kita mau sholat, kemudian cleaning service di situ, mereka kan bukan musafir, cleaning service orang sana, mana ada orang, oh musafir pak, saya musafir, tapi cleaning service ini berarti tiap hari musafir, kan tidak mungkin. Paling-paling dia ngekos dekat-dekat situ. Ya. Maka kemudian ketika dia di belakang kita, maka keimaman kita kepada dia sah. Tapi juga jangan langsung mengimami, khawatirnya orang tersebut masih awam. Ya. Khawatirnya dia bingung, lalu kita salam, padahal baru sholat 2 rakaat. Dia bilang apa? Subhanallah. Nah, dia tidak ikut salam. Dia bingung. Ya. Biasanya bingung. Kalau kita tidak ngomong,
kita sholat zuhur, asar atau isya 2 rakaat, kita salam, maka bisa jadi dia bingung lalu dia bilang subhanallah. Kan kita salam yang kedua dia semakin keras lagi subhanallah. Maka yang paling bagus adalah musafir itu ngomong dulu. Saya kalau ngimami misalnya di Bandara Suta, saya lihat di situ ada orang pakai baju-baju kerja yang ada badge-nya, kelihatan ada kayak logo-logo airport begitu kan. Makanya biasanya saya ngomong, untuk bapak-bapak saya musafir, jadi saya sholatnya qashar. Nanti kalau saya sudah salam 2 rakaat, bapak-bapak yang bukan musafir harus nambah 2 rakaat. Kita sampaikan seperti itu supaya tidak bingung. Pernah kejadian di salah satu daerah, saya tidak usah sebutkan daerahnya, itu sampai MUI-nya ikut kejadiannya begini, ada ustadz mau ngimami, waktu itu sholat isya, ya, ustadz tersebut dipersilakan untuk ngimami, padahal beliau adalah dai datang dari luar daerah tersebut, karena dia merasa dia adalah seorang musafir, maka dia sholat isya hanya 2 rakaat. Setelah 2 rakaat dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Orang di situ ada yang tidak tahu, ya, kemudian dia bilang subhanallah. Intinya kan sudah benar ya, sedangkan orang-orang di situ kan seharusnya bangkit 2 rakaat. Nah ada yang tidak mengerti, lalu kemudian jadi jadi masalah, konflik di daerah tersebut, sampai MUI-nya juga ikut turun tangan. Alhamdulillah MUI-nya mengerti. Ya, maka yang diluruskan adalah yang marah-marah ini. Ya, itu betul aja kok. Cuma memang salahnya ustadznya juga, kenapa enggak diomongin dulu? Gitu. Kalau diomongin dulu kan ya paham lah. Ya, jadi dalam kondisi ini mungkin ustadznya juga lupa, mungkin. Cuma istawu sawu sufukum langsung balik. Langsung takbir. Ya. Sementara yang paling bagus adalah dia ngomong dulu. Tapi lebih salah lagi kalau kemudian nggak tahu tapi ngamuk-ngamuk. Kita kalau nggak tahu kan nanya harusnya. Ya tidak? Kata Nabi SAW, fa inna shifa'al ayyi as-su'al. Obat dari bodoh itu adalah nanya, bukan ngamuk. Lanjut. Hal itu didasarkan pada beberapa atsar yang mengangkat masalah tersebut dan juga ijma. Imam Ibnu Qudamah berkata, para ulama telah bersepakat bahwa orang yang bermukim jika bermakmum dengan musafir, lalu sang musafir mengucapkan salam pada rakaat yang kedua, maka orang yang bermukim itu harus menyempurnakan sholat. Dari Umar, bahwasanya jika tiba di Mekah, dia sholat 2 rakaat bersama mereka, kemudian dia berkata, wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah sholat kalian, karena sesungguhnya kami ini adalah kaum yang sedang dalam perjalanan. Umar bin Khattab, kalau beliau datang ke Mekah, lalu mengimami orang-orang di sana, maka beliau mengatakan, wahai penduduk Mekah, kalian menyempurnakan sholat. Kalau kami musafir, kami qashar. Terus? Dari hal tersebut tampak jelas bahwa orang yang bermukim jika mengerjakan sholat fardu di belakang musafir, misalnya sholat zuhur, asar, dan isya, dia harus menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Jika orang yang bermukim sholat di belakang musafir dengan tujuan mencari keutamaan sholat berjamaah, padahal orang yang bermukim itu sudah mengerjakan sholat fardu, maka dia mengerjakan sholat seperti sholatnya musafir, yaitu 2 rakaat, karena baginya sholat itu adalah sunnah. Akan tetapi apabila ada seorang mukim, dia menjadi makmumnya seorang musafir, tapi tujuannya bukan untuk sholat fardunya dia yang nilainya wajib, maka dia bisa sholat bersama orang musafir tersebut dan tidak perlu itmam 4 rakaat, cukup mengerjakannya 2 rakaat. Teman-teman paham gak cerita ini? Atau gimana maksud dari kalimat terakhir ini? Dia mau mencari keutamaan, apa maksudnya? Keutamaan sholat berjamaah. Emang dia belum sholat? Dia sudah sholat. Dia sudah sholat, terus? Sedekah dia, Ustaz. Iya, betul. Ahsantum. Jadi maksudnya itu begini. Misalnya ada musafir, datang terlambat.
Terus dilihat kok kayaknya sendirian. Ini orang sudah selesai sholat. Orang mukim ini sudah selesai sholat dari tadi. Sholat dia yang misalnya zuhur yang wajib ini sudah selesai. Terus dia lihat kok bawa bag misalnya. Tanya, Bapak dari mana? Oh Pak, saya dari Bontang. Oh Bontang. Sendiri? Iya sendiri. Baru mau sholat? Iya saya baru mau sholat. Sini saya temani. Ditemani supaya orang tersebut tetap dapat jamaah. Dia sendiri cari pahala dengan cara menemani orang tersebut sholat. Orang yang sudah selesai sholat, kemudian dia menemani orang yang terlambat supaya orang tersebut dapat jamaah, maka ini dihitung sedekah. Sebagaimana Nabi SAW ketika melihat ada orang yang datang terlambat, kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah? Maksudnya adalah temani dia sholat. Nah kalau ada orang mukim seperti ini mau nemani musafir sholat supaya orang tersebut dapat jamaah, sedangkan dia dapat pahala tambahan, maka dia tidak perlu itmam. Dia cukup mengerjakannya qashar juga. Lanjut. Jika seorang musafir itu mengimami orang-orang yang bermukim, lalu dia mengerjakan sholat secara lengkap atau 4 rakaat dengan mereka, sholat mereka itu sempurna lagi sah. Iya. Ini ditandai juga. Sangat penting ini. Wa idza ammal musafiru al-muqimina fa atamma bihim salatahum tammatun sahihatun wa khalafa al-afdal. Apabila musafir itu mengimami orang-orang mukim dan dia tetap menyempurnakan sholat, dia tidak qashar tetapi apa? Apa lawannya qashar tadi? Itmam. Yang seharusnya musafir itu kan afdolnya qashar. Dia tetap itmam, padahal dia imamnya. Maka sholatnya sah, meskipun yang lebih utama dia selisihi. Yang lebih utama adalah dia tetap qashar. Tapi tadi saya bilang apa? Catatannya? Ngomong dulu. Supaya makmumnya tidak kaget. Ya. Tapi kalau seandainya dia itmam, maka sholatuhum tammatun sahihah. Sholatnya sempurna sah. Meskipun khalafal afdal. Dan ini saya pribadi seringkali melakukan seperti itu. Kadang kalau diundang ngisi misalnya, ngisi di sebagian daerah, kemudian diminta ngimami apalagi isya. Biasanya saya nanya dulu, orang di sini terbiasa ndak atau pernah ndak dapat penjelasan? Oh belum pernah Ustaz. Ya sudah baiknya itmam aja. Daripada nanti saya pulang antum yang kena ribut. Ya kan? Ini ceritanya diundang untuk mengembangkan dakwah setempat, malah jadi ribut. Ya kan? Malah dakwahnya dibubarin orang. Itu kemarin ada orang sesat. Kayaknya Wahabi itu. Ya, masa kita sholat 2 rakaat aja, baru yang lain itu semuanya 4 rakaat. Bagaimana itu? Tidak pernah kita dengar begitu. Padahal kan tidak setiap yang kita baru dengar, tidak ada. Betul tidak? Tidak setiap yang baru kita dengar berarti tidak ada. Mungkin kitanya yang belum tahu. Kan? Tapi kadang-kadang orang itu memprovokasi. Orang-orang yang jahil justru yang menjadi provokator. Lalu orang-orang yang mengerti, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Akhirnya dakwahnya dibubarkan, kajiannya ditutup, diberhentikan. Hanya gara-gara alasan seperti ini. Padahal itulah yang afdal. Namun karena masyarakat belum tahu, lalu kemudian jadi geger. Karena mempertimbangkan itu, maka saya kadang atau malah lebih banyak ngimami isya di tempat orang itmam daripada qashar. Nah, tapi kalau di tempat itu memang sudah terbiasa, ya, maka saya qashar. Kalau sudah terbiasa. Dan meskipun sudah terbiasa, tetap ngomong. Untuk reminder, dan siapa tahu ada orang setempat yang masih awam yang tidak mengerti. Coba baca. Jika seorang musafir itu mengimami orang-orang yang bermukim, lalu dia mengerjakan sholat secara lengkap 4 rakaat dengan mereka, sholat mereka itu sempurna lagi sah, tetapi dia menyelisihi yang afdol. Ya, tapi dia menyelisihi yang afdol, maksudnya yang lebih afdol, dia harusnya qashar. Tapi tidak apa-apa. Karena daripada nanti timbul mudarat, mendingan meninggalkan sebuah maslahat.
yang lebih kecil. Daripada timbul kemudorotan besar, mendingan maslahat yang sebenarnya kecil ditinggalkan. Begitu. 9. Yang kesembilan, imamah orang yang mukim atas musafir juga sah. Musafir juga harus menyempurnakan sholat seperti sholat imamnya. Kata penulis, imamatul muqim lil musafir sahihatun wa yutimmu al musafiru mithla sholati imamih. Apabila orang mukim menjadi imam dan musafirnya menjadi makmum, maka itu juga sah. Tapi bedanya kalau musafirnya yang jadi imam, maka imamnya boleh 2, makmumnya 4. Sedangkan kalau musafirnya yang jadi makmum, mukimnya yang jadi imam, maka mukimnya 4, musafirnya tidak boleh 2. Harus 4. Itu bedanya. Terus? Baik dia mendapatkan sholat secara keseluruhan maupun 1 rakaat atau kurang dari 1 rakaat. Iya. Sama saja, apakah dia ikuti sholat itu dari awal, rakaat 1, 2, 3, 4 dia hadir semua, maka dia tetap harus 4, itu jelas ya. Ataukah dia dapat sebagian, misalnya dia terlambat, imam setempat isya, sudah rakaat 3, 4, dia musafir. Dan dia biasanya berapa kalau musafir? 2. Bolehkah imamnya 3, 4, dia 1, 2, lalu imam salam, dia salam? Jawabannya tetap tidak boleh. Kalau dia memang sudah memutuskan untuk menjadi makmumnya orang mukim, maka dia wajib 4. Ya. Maka tidak boleh misalnya kita datang ke sebuah daerah sebagai musafir, kemudian kita lihat orang sudah sholat isya, ya, kita tunggu, oh ini rakaat 2, ntar aja deh, nanti aja. Tunggu dia 3, 4. Pas sudah 3 baru kita masuk. Jadi dia 3, kita 1. Dia 4, kita 2. Dia salam, kita salam. Tidak boleh seperti itu. Maka tetap wajib untuk itmam. Kalau kita ketinggalan 2, maka tetap 2. Nanti insya Allah akan ada poinnya. Kecuali kalau kita memang beda sholatnya. Misalnya orang tersebut sholatnya isya, kitanya mau sholat maghrib, maka beda. Ya. Kalau kondisinya seperti itu, kita datang ke sebuah daerah, ke Samarinda misalnya, kita belum sholat maghrib karena mau ngejar waktu. Sampai di Samarinda orang setempat sudah sholat isya. Waktu kita masuk, imamnya rakaat 3, 4, kita belum sholat maghrib, maka imamnya rakaat 3, kita 1. Imam 4, kita 2. Imam salam, kita tambah hanya 1. Karena memang kita beda niat sholatnya. Nanti ada poin, bolehkah kalau sholatnya itu beda? Imamnya sholatnya apa, makmumnya sholat apa? Tapi kalau sama-sama isya, maka kita tidak boleh menyengaja untuk nanti-nanti aja supaya dapat hanya 2. Ketahuan betul malasnya. Terus? Atau bahkan seandainya dia masuk sholat pada saat imam sudah pada tasyahud terakhir sebelum salam, maka dia tetap harus menyempurnakan sholatnya. Bahkan kalau seandainya imamnya memang sudah tasyahud akhir, dan imamnya orang mukim, kita musafir, kita dapati dia tasyahud akhir, kita ikut duduk sama dia, ketika dia salam kita harus tetap tambah 4 dan bukan 2. Dan saya yakin kita semua pasti akan pilih nanti aja. Mendingan tunggu dia salam baru kita sholat hanya 2. Ya kan? Ketahuan betul malasnya. Terus? Itulah yang benar dari 2 pendapat para ulama. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Musa bin Salamah rahimahullah, dia bercerita, kami pernah bersama Ibnu Abbas di Mekah, lalu aku katakan, sesungguhnya jika kami bersama kalian, kami akan mengerjakan sholat 4 rakaat, dan jika kami kembali ke kafilah kami akan sholat 2 rakaat. Maka dia pun berkata, yang demikian itu sunnah Abdul Qasim Rasulullah SAW. Jika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengerjakan sholat dengan imam, dia akan mengerjakan 4 rakaat, dan jika sholat sendirian, dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, saya kira jelas. Lanjut.
Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah menyebutkan, di dalam ijma' jumhur fuqaha disebutkan bahwa seorang musafir jika masuk dalam sholat orang-orang yang bermukim atau tidak dalam perjalanan, lalu dia mendapatkan 1 rakaat darinya, maka dia harus menyempurnakannya 4 rakaat. Dan ini ijma' para fuqaha. Lanjut. Ibnu Abdil Bar juga berkata, kebanyakan mereka mengemukakan bahwa jika seorang musafir bertakbiratul ihram di belakang orang yang mukmin sebelum salamnya, maka dia harus mengerjakan sholat seperti sholat orang yang mukim dan harus menyempurnakan sholatnya. Lanjut. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang musafir jika sholat di belakang orang yang mukim, dia harus menyempurnakan sholatnya adalah keumuman sabda Nabi SAW, Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fala takhtalifu alaih, fa idza kabbaru fakabbiru. yang artinya sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya. Jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. 10. 10. Pendapat yang benar, imamah orang yang mengerjakan sholat pada waktunya atas orang yang mengqadha sholat itu sah. Ada orang sholatnya pada waktunya, dan ada orang itu sholat mengqadha. Contohnya gini, pernah dengar, mungkin kita dulu di SD diajarkan gini, usolli sholatal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Ada lawannya, usolli sholatal maghribi qada'an 3 rakaatin qada'an. Ya. Lepas dari ini ada masalah apakah ini disunahkan atau tidak disunahkan, ini dituntunkan atau tidak dituntunkan, tapi ada kata-kata ada dan ada qada'. Ada itu berarti tunai. Tunai berarti kita memang sholat pada waktunya. Kita maghrib tadi, itu apa namanya? Ada. Kita isya nanti sebentar, insya Allah apa? Ada. Ya, tapi mungkin di rumah sakit, ada orang tadi siang kecelakaan lalu pingsan. Nah besok dia siuman. Dia ingat, aku kemarin itu kecelakaan siang-siang. Berarti aku belum sholat asar, maghrib, isya, subuh. Dia siumannya jam 10. Berarti nanti sholatnya yang asar, maghrib, isya, subuh itu namanya qadha. Kenapa qadha? Karena dia bayar utang. Ya. Kan namanya juga qadha. Qadha itu apa? Qadha itu ya menunaikan. Ada sesuatu yang terhutang lalu ditunaikan. Begitu. Di sini disebutkan kasusnya kalau ada orang menjadi imam, ya, padahal dia adalah ada, sementara orang yang di belakangnya qadha. Nanti otomatis dibalik juga, kalau ada orang sholat dia itu qadha, sementara orang yang jadi makmumnya ada atau ada hamzahnya. Maka sholatnya sah menurut pendapat yang rajih. Di antara 2 pendapat ulama. Coba dilanjut. Contoh dari itu adalah seorang yang mendapatkan orang-orang tengah mengerjakan sholat zuhur hari itu. Sedangkan dia ingat bahwa dia harus mengerjakan sholat zuhur hari kemarin. Karena itu, dia boleh masuk bersama mereka di belakang imam dengan berniat mengerjakan sholat zuhur hari kemarin. Sholatnya itu sah karena dia mengqadha. Sholat di belakang orang yang mengerjakan sholat. Selain itu, karena tertib di antara sholat-sholat itu wajib sehingga dia mengerjakan sholat dengan niat sholat yang tertinggal kemarin dan kemudian mengerjakan sholat yang sekarang. Ya. Maka contoh orang tadi yang baru siuman jam 10, ketika nanti dia siuman kan biasanya suruh minum dulu, biasanya gitu kan. Minum dulu. Kayak apa kondisinya kak? Kemarin tuh aku tabrakan kah? Iya tabrakan. Enggak, kakak yang nabrak orang. Terus kakak itu terlempar masuk got. Nah pingsan digotong orang. Berarti aku belum sholat apa ya? Kakak itu kemarin tabraknya jam 2. Berarti kakak belum sholat 4 sholat. Nah, bisakah sholat sekarang? Nah, biasanya jarang ada yang langsung sholat. Biasanya mungkin ya kasih makan dulu. Mungkin dia lapar atau apa ya. Kemudian datang waktu zuhur. Nah waktu datang zuhur,
Orang sholat, nggak mungkin juga ya. Dia kan di rumah sakit ya. Aku mau ke masjid bisa kah? Nggak usah kak, nanti dimainin dokter. Kak kan lihat kan patah kakinya ini. Oh gini aja katanya, gini aja. Kita sholat berdua. Kamu kan cewek, kamu kan nggak wajib ke masjid. Nah aku sholat di ranjang, kamu sholat di lantai. Aku sholatnya duduk, kamu sholatnya berdiri. Aku imamnya. Oh ya sudah. Nah dia sholatnya qadha. Adiknya sholatnya ada. Maka dia sholatnya asar. Kan asar kemarin belum dikerjakan. Maka dia sholat asar, adiknya sholat zuhur. Setelah selesai, dia lanjut sholat 3 rakaat maghrib, qadha. Lanjut isya, qadha. Lanjut subuh, qadha. Lanjut zuhur yang sekarang. Berarti kalau sekarang apa? Ada sholat asar, maghrib, isya, subuhnya qadha. Sedangkan zuhur yang sekarang ada. Ya, dia tanya, banyaknya ya sholatku kata. Itu pingsannya baru setengah hari. Bagaimana kalau pingsannya 3 hari? Nanti ada pembahasannya. Ya kak, tetap harus qadha gitu ya. Bisakah kita safar aja jadi bisa kosor begitu? Ketahuan betul malasnya. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Untuk review, kita bentuknya tanya jawab. Atau saya nanya-nanya dulu. Kalau ada hafiz 30 juz, diimami oleh seorang ikhwan yang hafalnya hanya 2 juz, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Ini kategori apa? Keimaman? Keimaman orang yang tidak lebih utama, sementara makmumnya lebih utama. Boleh atau tidak? Sebutkan dalilnya. Buka lagi. Sebutkan dalilnya. Nabi menjadi makmumnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Bolehkah orang tayamum jadi imam sementara makmumnya orang wudu? Siapa yang pernah mengalami kasus ini? Sahabat Amr ibn As. Apa alasannya waktu itu? Takut dingin, kalau dingin nanti bisa sakit. Apa dalil ayatnya dia? Jangan engkau membunuh. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan bunuh diri kalian. Apa reaksinya Nabi mendengar dia berdalil dengan ayat ini? Tawa. Dan tawanya Nabi itu menunjukkan persetujuannya nih, bolehnya. Bayangkan ya, cara berdalilnya para ulama. Tawanya Nabi diceritakan, padahal itu menunjukkan ada hukum. Karena apa? Kalau tidak boleh, pasti Nabi larang. Dengan Nabi tertawa, lalu kemudian Nabi biarkan, itu menunjukkan bolehnya. Berdalil dengan tawanya Nabi bisa. Tentu tawa yang ada indikasinya, ya. Tawa dan diam, gitu ya. Terus, bolehkah musafir jadi imamnya orang mukim? Kalau imamnya musafir 2 rakaat, apa yang harus dilakukan makmum? Apa bahasa Arabnya menyempurnakan? Itmam. Itmam. Kalau dibalik,
Bagaimana kalau orang mukim yang jadi imam? Sementara makmumnya semuanya musafir, boleh atau tidak? Boleh. Apa yang harus dilakukan? Musafirnya itmam. Tidak boleh kosong. Kalau dia nunggu 2 rakaat aja, jadi biar nanti endingnya sama-sama, happy bareng gitu. Boleh atau tidak? Malas. Boleh atau tidak? Enggak. Tidak boleh. Apa dalilnya? Ijma para ulama. Bolehkah orang yang ada menjadi makmumnya orang qadha? Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Tadi sebutkan nggak dalilnya? Ada. Boleh disebutkan. Ijma'nya para ulama. Nah, apa contoh kasusnya? Orang kecelakaan, terus siumannya besoknya, lalu dia mau sholat qadha, sementara orang di dekatnya ada yang ada. Masih ada 4 menit, ada yang mau bertanya? Ustaz, gimana hukumnya merubah niat makmum, merubah niat ketika dia makmum? Maksudnya kasusnya ada seorang makmum sholat isya, tapi dia ketika di pertengahan sholat baru ingat bahwa dia belum sholat maghrib. Apa yang harus dilakukan? Ada sebagian ulama yang mengatakan niat yang sholatnya muayyan diganti ke muayyan batal. Sholat muayyan ke muayyan batal. Contohnya sholatnya sudah isya nih, ternyata baru ingat belum maghrib, itu muayyan ke muayyan, maka batal kalau diganti. Jadi diberhentikan saja dulu. Sholatnya dibatalkan? Sholatnya dibatalkan, dimulai dari awal. Terus berarti dia sholat maghrib Ustaz ya? Iya. Kemudian pas salamnya imam, dia nunggu kan 4 rakaat imam. Makmumnya 3 rakaat nunggu atau itu nanti ada bahasanya, jangan kelajuan. Nanti akan ada bahasan imamnya 4, makmumnya 3, apa yang dilakukan oleh makmum, nanti ada bahasanya. Ini kan baru 10 kan, nanti di sekian belas nanti datang babnya ya. Kalau tidak sabar baca sendiri. Pertanyaan? Ustaz, pengalaman Ustaz, jadi waktu safar Anda dijadikan imam, tapi sebelumnya seperti dicontohkan Ustaz, kita ngomong dulu. Anda musafir, kita 2 rakaat, makmum 4 rakaat. Lanjut, terus dia bilang, nggak bisa katanya gitu. Saya aja imam kalau gitu 4 rakaat gitu. Terus kalau kita sholat sendiri nggak boleh juga Ustaz? Kita dijadikan orang sebagai imam. Orang mungkin tidak tahu kalau kita itu seorang musafir. Kita ngomong, bapak-bapak saya ini musafir, jadi saya sholatnya hanya 2. Nanti bapak-bapak itmam 4 rakaat. Ternyata ada yang merasa itu enggak boleh. Ya, terus dia, kalau gitu saya aja dah yang imami. Terus kita menyingkir lalu kita sholat sendiri. Salah atau benar? Salah. Harusnya kita meninggalkan pahala yang lebih besar hanya gara-gara untuk sesuatu yang sebenarnya tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Mendingan kita jamaah dan kita yang jadi makmum. Ngalah aja. Oh bapak sebenarnya ini gak apa-apa sih, tapi saya enggak maksa. Bapak mau jadi imam silakan. Kita mundur. Begitu. Nanti kalau sudah selesai, nanti dia nanya-nanya, baru kita ceramahi. Kalau dia nanya ya, kalau dia nanya. Kalau dia enggak nanya ya lihat-lihat kondisi lah. Kalau dia nanya, masnya tadi ngomong gitu emangnya boleh? Boleh pak. Apa dalilnya? Nah baru dijelaskan. Oh dalilnya itu lupa juga saya pak. Tidak puas orang. Pertanyaan? Sisa 57 detik. Ya pak. Bolehkah kita sholat tahiyatul masjid pada saat itu sedang azan Jumat? Oh iya. Azan Jumat kita datang terlambat. Bolehkah kita tahiyatul masjid? Yang benar adalah meskipun kita datangnya terlambat dan sedang ada azan, yang benar itu adalah bukan menunggu. Bukan menunggu. Tetapi langsung sholat. Alasannya adalah menjawab azan sunnah. Mendengarkan khotib dari awal wajib.
Paling tidak, ketika pun kita bilang itu hanya sunnah, tetap dia lebih utama daripada sekedar menjawab azan. Maka kalau ada dua sunnah, ini sunnah, itu sunnah, tapi lebih utama yang A daripada yang B, yang mana dia dahulukan? Yang A. Maka kita tinggalkan menjawab azan, kita dahulukan tahiyatul masjid supaya kita bisa dengarkan khotib sedari awal. Yang lebih tidak sunnah lagi, langsung duduk. Ada seorang sahabat Nabi yang langsung duduk, maka Nabi tegur, Sulaik. Namanya Sulaik al-Ghahtafani. Sulaik sudah salat belum? Belum ya Rasulullah. Bangkit lagi. Salat 2 rakaat. Dan perpendek salatnya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.